membahas tentang menjadi bijaksana. Dan kita ketahui untuk menjadi bijaksana kita harus mendengar akan firman Tuhan. Itu harus supaya kita bisa menjadi bijaksana. Tetapi ternyata sudah kasih Tuhan, tidaklah cukup kalau kita hanya mendengar, dan untuk mendengar akan firman Tuhan. Kita akan baca ayatnya, saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ternyata sudah kasih Tuhan, untuk mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dahsyat yaitu firman Tuhan, itu tidaklah cukup kalau kita tidak melakukan. Jadi ada bagian yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini, yaitu mendengar akan firman Tuhan dan melakukannya supaya kita ini bisa menjadi bijaksana. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa kita harus melakukan yang dikatakan poion. Itu yang artinya bukan sedang bekerja, tetapi sedang membuat sesuatu yang bahannya dari Tuhan dan kita kerjakan sehingga kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kata melakukan itu bukan bekerja tetapi membuat itu. Beda saudara punya Tuhan, mungkin saudara berpikir apa bedanya bekerja dengan membuat? Kalau seseorang sedang menyapu, itu dia sedang bekerja menyapu. Tetapi sapunya bisa sapu yang baik dan sapu yang tidak baik. Tetapi kalau orang sedang membuat sapu, orang itu harus merencanakan dengan bahan yang bagus, dengan imajinasi yang bagus, yang tepat supaya menghasilkan sapu yang baik. Itu yang disebut dengan bedanya bekerja dengan membuat. Dan Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan adalah gini. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, dia adalah orang yang bijaksana. Artinya bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan membuat, membuat sesuai seperti yang Tuhan nyatakan, maka itu akan menjadi sesuatu yang beriman. Sesuatu yang bijaksana akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi artinya setiap kita paham bahwa kalau kita mendengar firman Allah, ternyata di dalam firman Allah itu bukan sekedar ada rencana Tuhan, tetapi juga ada bahan-bahan yang kita bisa membuat atau kita bisa menjadi bijaksana. Jadi betapa dahsyatnya yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi bijaksana seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini secara baik, ternyata firman Tuhan itu sesuatu yang dahsyat. Di mana di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, itu ada bahan yang menyebabkan kita bisa menjadi bijaksana. Contoh saudara kasih Tuhan, Tuhan berkata kepada Nuh untuk membuat bahtera, dia tidak sampaikan ukurannya saja, tidak dia sampaikan bentuknya saja, tapi dia juga sampaikan bahan yang harus digunakan untuk membuat bahtera. Tidak sembarang kayu, tidak sembarang bahan digunakan, tapi Tuhan menunjukkan kayu apa yang harus digunakan untuk membuat bahtera. Dan ketika Nuh itu melakukannya, maka terjadilah bahtera yang luar biasa. Ketika Nuh melakukannya dengan segala imajinasi yang ada, dengan bahan yang mulia yang Tuhan nyatakan, maka terbentuklah sebuah bahtera yang menyelamatkan keluarga Nuh.
Jadi saudara kasih Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam firman itu ada bahan mulia untuk kita menjadi bijaksana. Itu saudara kasih Tuhan, betapa dahsyatnya kita ini mesti membaca akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini, bila kami menghargai firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada bahan yang membuat kami bisa menjadi bijaksana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok.